Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Putri Wiharta dari SD Negeri Pingit, Tegarrejo, Kota Yogyakarta, ingin membawakan sebuah cerita dongeng untuk anak-anak yang berjudul Ketika Aku di Rumah. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia tentang cerita pendek di luar ruangan kelas ini. Ayo kita segera menuju ke luar kelas untuk membacakan ceritanya. Ini yang ke kanan. Boleh di situ. Boleh di boleh. Sini yang ke kanan. Hari ini Bu Dina akan membacakan sebuah cerita tentang ketika aku di rumah. Penulisnya yaitu Bu Ratna Arlia Y. Dengarkan ya anak-anak sekalian. Setiap pagi ayah membangunkanku sebelum azan subuh. Aku bangun dan berdoa setelah bangun tidur. Kemudian Bunda membantuku merapikan tempat tidur. Aku bergegas ke kamar mandi, sikat gigi dan berwudu. Setelah itu aku dan ayah berangkat ke masjid. Itu bagi yang beragama Islam. Kalau Mbak Ael di mana Mbak Ael? Di gereja. Ayah dari dulu mengajariku dengan sabar doa keluar rumah dan doa ketika berangkat ke masjid. Kami biasa berdoa bersama setiap kali keluar rumah dan berangkat menuju masjid. Kami berjalan dengan tenang. Setelah selesai dari masjid, ayah dan bunda membiasakanku untuk berzikir kepada Allah. Aku memiliki buku zikir hadiah dari ayah yang ku baca setiap pagi dan sore hari. Hari masih pagi. Bunda menemaniku membaca dan menghafal Al-Quran hingga matahari mulai terbit. Bunda dengan sabar menemaniku hafalan Al-Quran. Aku mulai menghafal dari juz 30. Selepas itu, Bunda bergegas ke dapur, memasak makanan yang selalu enak dan istimewa. Aku suka semua masakan Bunda. Biasanya aku membantu Bunda di dapur. Bunda juga sering mengajari cara memasak, mengenalkan alat masak dan bumbu dapur kepadaku. Siapa yang suka membantu bundanya di dapur? Semua. Pukul 6 aku segera mandi lalu bersiap ke sekolah. Ayah juga sudah mandi dan bersiap berangkat bekerja. Kami sarapan sebelum berangkat. Sebelum makan, aku berdoa. Aku mandi mengambil makanan secukupnya. Saat makan, aku gunakan tangan kanan. Lalu aku habiskan makanan. Setelah itu aku berdoa memuji Allah yang telah memberiku makanan enak yang dimasak oleh Bunda. Tidak lupa, Bunda dengan penuh kasih sayang menyiapkan bekal makan siang untukku dan ayah. Ayah mengantarkanku ke sekolah naik motor. Siapa yang sekolah naik motor diantar? Ada yang jalan kaki? Ayah mengantarkanku ke sekolah naik motor. Ayah mengingatkanku untuk berdoa ketika naik kendaraan, mengingatkan untuk memakai helm dengan benar. Sepulang sekolah, aku meletakkan sepatu di rak dengan rapi, mencuci tangan dan kaki, berganti baju dan makan siang.
Bunda mengajariku untuk mengembalikan atau menaruh barang sesuai tempat semula. Itu semua agar kami mudah menemukannya ketika membutuhkan. Tidur sebentar di siang hari membuat badanku lebih segar. Setelah itu biasanya aku bermain bersama Bunda ataupun bersama teman-teman di dekat rumah. Terkadang kami bermain peran, sepak bola, petak umpet, dan masih banyak lagi. Aku suka bermain bersama teman-teman. Bermain sangat menyenangkan. Bunda mengajariku beberapa istilah dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris tentang benda-benda yang ada di rumah. Ayah pulang ketika sore hari. Aku menyambut ayah, mencium tangan ayah, dan memeluknya erat. Ayah sering membawakanku hadiah. Hadiah yang kusuka adalah buku. Aku suka sekali membaca, karena dengan membaca aku bisa tahu banyak hal. Salah satunya tentang adab-adab menuntut ilmu. Ternyata ketika mau belajar itu ada adabnya. Ayah biasanya menyirami tanam kecil di depan rumah atau membersihkan halaman rumah kami di sore hari. Aku membantu ayah mencabuti rumput liar yang tumbuh. Kadang pula aku membantu menyirami tanaman. Sedangkan Bunda di dapur memasak untuk makan malam kami. Merawat taman membuat badanku kotor. Bunda menyuruhku untuk mandi karena biasanya di sore hari kami akan ngaji bersama. Jadi aku harus mandi dan berpakaian rapi sebelum kajian dimulai. Aku suka mendengarkan kajian yang diisi oleh Kak Erlan. Aku mencatat apa yang Kak Erlan sampaikan. Di malam hari setelah maghrib kami membaca Al-Quran hingga azan Isya berkumandang. Al-Quran itu adalah suatu ibadah di mana satu huruf yang kita baca akan dibalas dengan 10 kali kebaikan oleh Allah. Sepulang dari masjid untuk menunaikan sholat Isya, aku segera ke kamar. Belajar dan mengerjakan PR dari Bu Guru ditemani oleh Bunda. Setelah mengerjakan PR, aku menyiapkan buku pelajaran untuk esok hari agar tidak ada yang tertinggal. Lalu aku membaca buku bacaan beberapa halaman saja, tetapi rutin setiap hari ku baca. Siapa yang seperti itu di rumah? Belajar kalau setiap malam. Membaca buku. Siapa? Dafa? Jam 9 biasanya aku tidur. Sebelum tidur, ayah menemaniku gosok gigi, cuci muka, dan berwudu sebelum tidur. Siapa yang pasti gosok gigi sebelum tidur? Biar apa? Biar apa? Bersih. Biar bersih. Selain biar bersih, biar tidak sakit gigi. Biar apa? Pintar. Wudu sebelum tidur ini sunnah. Dulu Nabi Muhammad juga biasa melakukannya. Sebelum naik ke tempat tidur, aku mengibaskan kasur dan naik ke tempat tidur. Tidak lupa aku membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq. Baru aku membaca doa sebelum tidur dan tidur miring ke sebelah kanan. Itulah sebagian aktivitasku di rumah. Ayah dan Bunda membiasakanku untuk disiplin setiap hari dalam belajar dan beramal. Teman-teman, jika kita sudah terbiasa melakukan suatu kegiatan setiap hari, insya Allah kegiatan yang awalnya berat akan terbiasa jadi terasa ringan. Seperti bangun pagi untuk sholat subuh atau membaca dan menghafal Al-Quran. Kelihatannya berat, tetapi jika kita niatkan ikhlas untuk Allah, insya Allah akan jauh lebih mudah. Selamat beraktivitas teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke kelas.